Pemirsa, kabar yang dinanti-nantikan oleh para abdi negara yang telah memasuki masa purna bakti akhirnya menemui titik terang. PT Taspen secara resmi telah mengumumkan bahwa penyaluran gaji ke-12 untuk para pensiunan dan penerima pensiun pegawai negeri sipil akan dimulai pada tanggal 2 Juni 2025. Ini bukan sekadar angka atau tanggal, melainkan sebuah penegasan komitmen negara terhadap kesejahteraan mereka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan publik. Sebuah nafas lega, tentu saja, bagi banyak keluarga yang menggantungkan harapan pada tambahan pendapatan tahunan ini, terutama di tengah dinamika biaya hidup yang terus bergerak. Langkah konkret ini, saudara-saudara, bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Ia merupakan implementasi langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan tunjangan. Mari kita bedah lebih lanjut. Berapa sesungguhnya yang akan diterima oleh para pensiunan PNS kita berdasarkan golongannya masing-masing dan apa makna di balik angka-angka tersebut? Pemirsa, kita awali penelusuran kita dari pensiunan PNS golongan I. Ini adalah golongan yang seringkali menjadi tulang punggung operasional di level paling dasar. Mereka yang mungkin telah mengabdikan diri puluhan tahun dengan dedikasi tanpa pamrih. Besaran pensiun pokok untuk PNS golongan I berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. Angka ini menjadi dasar perhitungan gaji ke-13 yang akan mereka terima. Pertanyaannya, cukupkah angka ini di tengah realitas ekonomi saat ini? Tambahan gaji ke-12 tentu sangat berarti. Ini bisa menjadi dana darurat, tambahan untuk membeli kebutuhan pokok, atau sekadar merasakan sedikit kelegaan finansial. Banyak dari pensiunan di golongan ini hidup dengan sangat sederhana. Setiap tambahan pendapatan akan disambut dengan penuh syukur dan harapan. Ini bukan hanya soal nominal, tapi soal perhatian. Namun, kita juga harus melihat sisi lain. Apakah ini sudah mencerminkan penghargaan yang sesungguhnya atas pengabdian mereka? Di banyak daerah, terutama di kota-kota besar, angka tersebut mungkin terasa sangat berat untuk menutupi seluruh biaya hidup. Gaji ke-13 mungkin hanya mampu menambal sulam kebutuhan sesaat, belum sepenuhnya mengangkat kualitas hidup secara signifikan. Penting untuk kita ingat, pemirsa, bahwa para pensiunan golongan I ini adalah warga negara yang telah memberikan kontribusi nyata. Mereka adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini. Kebijakan gaji ke-12 adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara. Namun evaluasi berkelanjutan terhadap besaran dan mekanisme penyalurannya mutlak diperlukan. Agar kesejahteraan di hari tua bukan hanya menjadi slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh setiap pensiunan. Pemerintah, melalui Taspen, telah berupaya memastikan penyaluran gaji ke-12 ini berjalan lancar. Namun, di luar aspek teknis penyaluran, aspek keadilan dan kecukupan nominal juga harus terus menjadi perhatian. Jangan sampai gaji ke-12 ini hanya menjadi seremoni tahunan tanpa dampak kesejahteraan yang mendalam. Selanjutnya, pemirsa, kita beranjak ke pensiunan PNS golongan 2. Mereka yang semasa aktifnya mungkin memegang peran-peran teknis atau administratif dengan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan golongan T. Besaran pensiun pokok untuk golongan ini berada pada rentang Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. Terlihat ada peningkatan batas atas dibandingkan golongan I, namun batas bawahnya tetap sama. Peningkatan batas atas ini memberikan sedikit ruang lebih bagi pensiunan golongan 2. Tambahan gaji ke-12 bisa dialokasikan untuk berbagai keperluan. Mungkin untuk perbaikan rumah ringan, membantu biaya pendidikan cucu, atau bahkan untuk sedikit rekreasi. Harapan akan kualitas hidup yang lebih baik tentu menyertai angka ini. Namun, kita tidak boleh terjebak pada angka maksimal semata. Rentang yang lebar menunjukkan adanya variasi masa kerja dan jabatan terakhir di golongan 2. Bagi mereka yang menerima di batas bawah, tantangannya mungkin tidak jauh berbeda dengan pensiunan golongan I. Ini menegaskan bahwa generalisasi seringkali tidak tepat, dan pengalaman setiap pensiunan adalah unik. Penting untuk kita pahami, saudara-saudara, bahwa kebutuhan hidup tidak statis. Inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, serta biaya layanan kesehatan yang terus meningkat adalah realitas yang dihadapi semua orang, termasuk para pensiunan golongan 2.
Gaji ke-12, meskipun jumlahnya mungkin lebih besar bagi sebagian dari mereka, tetap harus dikelola dengan bijak agar manfaatnya optimal. Apakah angka ini sudah ideal? Perdebatan tentang itu akan selalu ada. Pemerintah tentu berharap bahwa gaji ke-12 ini dapat memberikan stimulus ekonomi. Dengan daya beli yang sedikit lebih tinggi pada pensiunan golongan 2, diharapkan konsumsi rumah tangga mereka juga meningkat. Ini, secara agregat, dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Chapter 3, Kesejahteraan Pensiunan PNS Golongan 3, Realita Gaji ke-12. Kini pemirsa, kita akan membahas pensiunan PNS Golongan 3. Ini adalah golongan yang semasa aktifnya menduduki posisi dengan tanggung jawab manajerial atau fungsional tertentu yang lebih tinggi. Besaran pensiun pokok untuk golongan 3, yang akan menjadi dasar perhitungan gaji ke-12 mereka, berada dalam rentang Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. Batas atasnya kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan golongan 2. Namun, batas bawah yang sama tetap menjadi catatan. Dengan potensi penerimaan gaji ke-12 hingga Rp3.597.800, pensiunan golongan 3 tentu memiliki ekspektasi dan kemampuan finansial yang berbeda. Tambahan dana ini bisa menjadi modal untuk kegiatan produktif, investasi yang lebih serius, atau bahkan untuk merencanakan perjalanan spiritual atau rekreasi yang selama ini tertunda. Ini adalah buah dari pengabdian panjang dengan jenjang karir yang lebih tinggi. Namun, pemirsa, kita tidak boleh lupa bahwa rentang yang ada juga mencerminkan variasi yang luas. Ada pensiunan golongan 3 yang mungkin baru mencapai golongan tersebut menjelang pensiun, sehingga pensiun pokoknya tidak sebesar mereka yang sudah lama berada di puncak golongan 3. Oleh karena itu, dampak gaji ke-12 akan berbeda-beda bagi setiap individu di dalam golongan ini. Generalisasi harus dihindari. Biaya hidup, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan standar tertentu, selama masa aktif bekerja, bisa menjadi tantangan tersendiri di masa pensiun. Meskipun gaji ke-12 memberikan suntikan dana segar, perencanaan keuangan jangka panjang tetap krusial. Bagaimana mereka mempertahankan kualitas hidup yang telah terbangun? Apakah gaji ke-12 ini cukup untuk menopang gaya hidup tersebut, atau hanya sekadar tambahan sementara? Pemerintah melalui kebijakan ini tentu berharap ada dampak positif yang lebih luas. Chapter 4 Puncak Pengabdian Gaji ke-13 Pensiunan PNS Golongan 4. Terakhir pemirsa, kita sampai pada pensiunan PNS Golongan 4. Ini adalah puncak dari jenjang karir seorang pegawai negeri sipil. Mereka adalah para pejabat eselon, pakar atau fungsional utama yang telah mencapai level tertinggi dalam pengabdiannya. Besaran pensiun pokok untuk golongan 4 yang menjadi dasar gaji ke-13 berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Ini adalah rentang tertinggi, mencerminkan tanggung jawab dan kontribusi terbesar selama masa aktif. Dengan potensi gaji ke-13 hingga Rp4.425.900, pensiunan golongan 4 memiliki fleksibilitas finansial yang paling besar dibandingkan golongan lainnya. Tambahan dana ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari investasi yang lebih signifikan, membantu keluarga besar, melakukan kegiatan filantropi, hingga menikmati masa pensiun dengan kenyamanan yang lebih terjamin. Ini adalah apresiasi atas karir yang panjang dan penuh dedikasi di level strategis. Namun pemirsa, penting untuk dicatat bahwa batas bawah Rp1.560.800 masih sama. Ini mungkin berlaku bagi mereka yang pensiun dini dari golongan 4 atau kondisi spesifik lainnya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa di dalam satu golongan pun terdapat keragaman. Meskipun demikian, mayoritas pensiunan golongan 4 tentu akan menerima nominal yang mendekati atau berada di batas atas. Pensiunan golongan 4 seringkali masih memiliki jaringan yang luas dan pengalaman yang sangat berharga. Banyak dari mereka yang terus berkiprah sebagai konsultan, pengajar, atau aktif di berbagai organisasi profesi maupun sosial. Gaji ke-12 bagi mereka mungkin bukan lagi soal pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan lebih kepada dukungan untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi bangsa dan negara.
Kita juga harus melihat bahwa gaya hidup dan kebutuhan pensiunan golongan 4 mungkin berbeda. Standar hidup yang telah terbangun selama puluhan tahun berkarier di posisi puncak tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Gaji ke-12, bersama dengan pensiun pokok, berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas hidup tersebut. Gaji ke-13, lebih dari sekadar angka, ini soal penghargaan. Pemirsa, setelah kita membedah satu persatu besaran gaji ke-12 untuk para pensiunan PNS dari golongan 1 hingga 4, jelas terlihat bahwa rentang yang akan diterima berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Angka ini perlu kita garis bawahi bersama, merupakan besaran pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan. Dan ini belum termasuk berbagai komponen atau tunjangan lain yang mungkin melekat pada gaji ke-12 pensiunan tersebut. Tentu, ini adalah kabar yang melegakan bagi para penerima manfaat, sebuah suntikan dana yang diharapkan dapat membantu meringankan berbagai kebutuhan. Kabar baik lainnya datang dari Corporate Secretary Taspen, Bapak Hendra. Beliau menegaskan bahwa proses pembayaran gaji ke-13 ini akan dilakukan secara otomatis, langsung ke rekening masing-masing penerima. Artinya, para pensiunan tidak perlu repot-repot melakukan pengajuan, verifikasi data ulang, atau autentikasi tambahan.